sekarang fokus di Pertamina ya, bagaimana Pertamina mengimplementasikan respectful workplace di Pertamina khususnya yang ternyata bisa mendorong ini diimplementasikan di seluruh BUMN lain gitu ya. Jadi menarik nih ketika Mbak Mita nanya apa sih sebenarnya yang sangat mendorong Pertamina untuk mengimplementasikan hal ini gitu ya. Ini saya dibantu sama Mbak siapa nih, Nurdina atau Mbak Bestari namanya nih panggilannya? Mbak Tari ya? Mbak Tari boleh lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, jadi kalau ditanya why-nya itu sebenarnya adalah ketika sebuah organisasi ini ingin berbicara tentang sustainability, ingin berlanjut terus-menerus, maka yang paling penting adalah memastikan human capital ataupun orang-orang yang terlibat di dalamnya nyaman. Benar nggak, Mbak? Jadi kalau kita memastikan lingkungan kerja kita itu nyaman, lingkungan kerja kita itu bebas dari diskriminasi, memastikan keberagaman itu terjadi, equality juga terjadi, termasuk semua tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Maya itu terjadi, maka ini bisa memboosting ataupun meyakinkan kita bahwa company ini akan sustain. Gitu. Nah, kami untuk membuktikan hal tersebut melihat adanya opportunity dan best practice bersama dengan oil and gas ataupun perusahaan-perusahaan dunia lainnya. Karena memang kita harus sebagai global company ini harus punya standar global ya Mbak Mita ya. Nah kami akhirnya mengikuti yang namanya ESG rating, yaitu Environment, Social, dan Governance Rating, di mana setiap perusahaan itu diukur untuk bisa memastikan dia berlanjut sebagai sebuah perusahaan itu, mereka harus memperhatikan faktor-faktor environmentalnya, sosialnya, juga termasuk governance gitu. Nah, ESG ini sangat penting. Tidak hanya memastikan keberlangsungan organisasi, namun juga memastikan reputasi organisasi. Jadi ketika lingkungan kerja itu nyaman, tidak terjadi kasus-kasus pelecehan gitu ya. Saya tidak bilang pelecehan itu harus relate dengan seksual saja ya, tapi dalam banyak hal juga ternyata sekarang banyak sekali yang bisa kita show sebagai aspek harassment gitu ya. Nah ini akan membantu organisasi untuk memiliki reputasi yang baik. Reputasi yang baik ini di satu sisi bukan hanya menjaga image organisasi, tapi kalau kita bicara dalam konteks bertumbuh dan berkembang di mana kita sekarang fokus kepada kolaborasi, maka reputasi ini akan menarik investor untuk terlibat di organisasi kita. Itu ya, kita akan mendapatkan trust dari investor. Jadi ini luar biasa dampaknya gitu. Bukan hanya untuk image, bukan hanya untuk memastikan semua orang bertahan, tapi juga mendapatkan trust dari orang-orang di sekitar kita ataupun pihak di global gitu. Nah, itu dampaknya memang kalau dibilang secara ukur-ukuran finansial memang tidak langsung ya Mbak Mita ya. Tapi kalau tidak punya itu nggak mungkin punya dampak finansial gitu. Jadi ini menjadi salah satu prasyarat untuk perusahaan juga go global untuk mendapatkan trusted dari para investor, maka Pertamina menjadikan ini sebagai KPI-nya gitu. Nah lanjut Mbak Tari. Pertamina posisinya di mana sih gitu ya. Tahun 2021 kami dibantu IBCW juga untuk memastikan semua prasyarat dalam mendapatkan rating ini bisa terpenuhi. Alhamdulillah Pertamina di ranking 5 saat ini. Jadi ini ya kami terbuka juga untuk ini SIG kalau ingin benchmark juga terkait dengan ESG rating, silakan. Nanti mau lihat detail dalamnya seperti apa, kita bisa lihat di slide berikutnya. Silakan Mbak Tari. Jadi menjadi ranking 5 itu ternyata nggak mudah gitu ya, karena banyak sekali effort yang harus kami support. Ini item-itemnya Mbak. Ada 11 material ESG issues, terdiri dari 54 ESG indicators dan 225 sub-indicators. Karena memang ini sistemnya semacam di audit. Jadi untuk memastikan kita proven, kita melakukan proses-proses audited, dan audit ini melibatkan pihak-pihak independen termasuk juga IBCW yang kami minta untuk mengaudit implementasi di Pertamina gitu ya.
dan kami teruskan untuk mendapatkan ESG rating. Nah, sustainability ini ternyata salah satu aspek pentingnya adalah terkait dengan human capital, di mana di aspek sosial di sini yang di garis-garis merah putus-putus ini, disinilah domain dari bagaimana kami memastikan workplace policy ataupun respectful workplace ini dapat diimplementasikan. Gitu. Nah, salah satu evidence-nya yang harus dimiliki oleh setiap organisasi adalah pedoman tentang respectful workplace policy ini. Dengan adanya pedoman, dengan adanya aturan ataupun sistem tata kerja dalam organisasi, maka itu akan menggaranti bahwa ini sudah diatur, sudah menjadi komitmen leader, sudah menjadi panduan, sudah akan diimplementasikan, bahkan siap untuk dilakukan audit. Begitu prosesnya. Jadi awalnya memang kami memproduksi dulu ataupun memastikan adanya kebijakan ini. Setelah kebijakan itu ada, baru kami memastikan implementasinya dengan baik, dibantu dengan proses audit-audit yang terus-menerus kami lakukan. Lanjut Mbak Tari. Nah, detailnya tentang respectful workplace, tadi why-nya ya. Nah, respectful workplace ini ngomongin apa sih gitu ya. Nah, saya sedikit menambahkan informasi yang sudah disampaikan oleh Mbak Maya bahwa kembali lagi kepada kebijakan gitu ya, bahwa kebijakan tentang respectful workplace ini tidak sendiri Mbak. Dia harus berdampingan dengan perjanjian kerja bersama. Kenapa? Karena dalam perjanjian kerja bersama ini di sini harus dinyatakan bahwa tidak ada diskriminasi yang ditolerir di perusahaan. Bahwa harus ada sanksi terhadap tindakan pelecehan dan bahwa ada benefit-benefit yang mendukung keluarga apabila mereka ingin mendapatkan kesempatan diperlakukan dengan layak gitu ya. Nah, jadi bukan hanya PKB, kami punya code of conduct. Ini lebih detail lagi nih, bagaimana panduan terhadap perilaku-perilaku. Kalau akhlak itu kan budaya gitu ya. Nah, kalau code of conduct ini isinya etika-etika dalam berperilaku, berinteraksi, berkomunikasi. Ini kita atur secara profesional dan ini bisa menimbulkan sanksi maupun reward untuk perilaku-perilaku yang ditonjolkan oleh perwira. Sebutan kalau di Pertamina itu perwira ya, untuk semua pekerja yang ada di Pertamina. Oke, lanjut Mbak Tari. Nah, dari ketentuan ini kemudian muncullah komitmen gitu ya. Komitmen yang ditandatangani oleh semua leader yang ada di Pertamina untuk memastikan kami ini bisa mengimplementasikan yang namanya zero harassment. Jadi kalau net zero emission kami 2060 masih lama gitu ya. Jadi diawali dengan zero harassment dulu. Jadi kita punya campaign itu gini ya, gesturnya ya, tangan di dada sebelah kiri, kemudian kita menolak gitu terjadi diskriminasi. Jadi itu kita launch tanggal 17 Agustus tahun 2020 kalau saya nggak salah gitu. Nah, jadi di sini ternyata bukan hanya komitmen yang disampaikan oleh leader kami, tapi juga karena memang konsisten diterapkan, Bu Nike bahkan mendapatkan winner untuk leadership commitment kategori ya. Jadi ini pengakuan juga terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Pertamina. Lanjut Mbak Tari. Nah, sekarang alhamdulillah tadi Mbak Mita sudah sempat menyinggung bagaimana Kementerian BUMN akhirnya meminta kepada semua BUMN untuk mengimplementasikan karena memang ini membawa banyak dampak baik Mbak. Jadi kalau dampak-dampak terhadap adanya aktivitas yang tidak mendukung respectful workplace ini luar biasa merugikan organisasi gitu ya. Nah, diharapkan dengan adanya respectful workplace ini kami bisa memboost kinerja kami untuk lebih profesional dan memastikan semua itu nyaman di lingkungan kerjanya. Oke, lanjut. Nah, untuk implementasi di dalam handbook kita itu perlu menginformasikan 3 hal penting sebenarnya. Bagaimana dengan definisinya, peran perwira, ini peran pekerja maksudnya ya, dalam menciptakan respectful workplace, dan bagaimana prosedur untuk menyampaikan keluhan dan pelaporan. Mbak Mita, Mbak Maya, ini yang namanya definisi respectful workplace itu penting sekali.
Jadi kalau tadi Mbak Maya banyak menceritakan tentang gender gitu ya, bias seperti apa, mendefinisikan respectful workplace ini penting sekali. Jangan sampai karena kita gak suka sama orang, kemudian kita memfitnah orang melakukan pelecehan seksual, padahal baru dipandang aja gitu ya. Padahal baru ditepuk pundaknya dibilang saya sudah dilecehkan gitu ya, dengan disentuh bagian-bagian tubuh. Jadi hati-hati terhadap definisi dari pelecehan-pelecehan yang terjadi di tempat kerja. Sehingga itu penting sekali untuk kita definisikan. Gitu. Nah, detailnya nanti saya bisa kasih panduan, handbooknya. Kalau untuk SIG saya kasih bonus deh. Silahkan nanti kalau mau di-adopt gitu ya. Tapi juga jangan blok-blokan. Maaf Mbak, tadi kita masih ke slide berikutnya. Saya sebelumnya. Nah, yang kedua, tentang peran perwira. Kalau bicara tentang peran, sebenarnya apa sih yang kita harapkan? Jangan juga nanti jadi chaos gitu ya, karena semua orang merasa, wah ini bisa bisa di-show nih, oh ini termasuk kategori pelecehan gitu ya, tidak memahami definisi dengan baik. Akhirnya membuat lingkungan kerja malah jadi nggak nyaman. Jadi saling mengadu-ngadu gitu ya, itu yang namanya whistleblower jadi penuh gitu ya, karena semua orang merasa perlu menyuarakan gitu. Nah, peran perwira di sini diharapkan punya andil ya untuk memastikan kalau melihat kejadian yang termasuk definisi pelecehan, jangan ragu untuk melapor. Jangan membiarkan, jangan mendiamkan. Karena itu tidak akan membuat lingkungan kerja jadi aman gitu ya. Jadi kayak ya kalau di dalam beberapa kejadian kriminal misalnya ya, tidak melaporkan saja tapi tahu kan kita kena juga gitu ya. Nah, begitu juga dengan kegiatan respectful workplace policy ini. Kalau sampai tahu terjadi tapi didiamkan, memilih tidak peduli, perusahaan akan memberikan sanksi gitu. Karena diharapkan kita semua juga mampu ya menciptakan lingkungan kerja yang baik gitu. Terus kemudian peran atasan. Peran atasan itu signifikan karena dia harus memantau apakah terjadi kegelisahan di lingkungan kerjanya, apakah terjadi ketidaknyamanan untuk para pekerja di sekitarnya gitu ya, sehingga dia harus bisa melihat apakah ini termasuk situasi yang sudah bisa mendukung produktivitas pekerja atau malah sebaliknya gitu. Jadi atasan itu nggak mudah, harus juga punya care ya dengan bawahan, lingkungan sekitar, bahkan dengan divisi lain interaksinya seperti apa gitu ya. Juga jangan memanas-manaskan situasi, tapi bisa memastikan lingkungan kerja kita sangat kondusif untuk mendukung produktivitas. Nah, fungsi yang tidak bisa lepas dari pengelolaan respectful workplace ini adalah fungsi human capital. Jadi peran human capital dalam hal ini penting sekali untuk buat kebijakan, untuk memastikan praktek kebijakan itu benar, mensosialisasikan ini bolak-balik Mbak. Jadi ibaratnya khutbah Jumat ya, Hidayah nggak tahu datangnya kapan gitu ya. Jadi silahkan gunakan channel-channel komunikasi yang ada dalam organisasi untuk menyuarakan bentuk-bentuk diskriminasi itu seperti apa, bentuk seksual harassment itu seperti apa, dan bentuk-bentuk laporan gitu ya yang bisa ditindaklanjuti yang itu seperti apa gitu. Nah, kemudian silakan Mbak Tari. Gunakan jalur komunikasi yang sebanyak-banyaknya. Kami beruntung nih, Mbak Mita, Mbak Maya, ketika leader kami itu di Rut Pertamina adalah perempuan gitu ya, dan ketua Serikandi kami itu Direktur Keuangan Ibu Emma, yang maaf tidak bisa hadir hari ini. Beliau sangat mendukung adanya implementasi respectful workplace. Bahkan Bu Ningke bilang, kalau ada yang mengalami dan takut mengadu, silakan langsung WA saya. Silakan langsung curhat sama saya, japri sama saya. Saya janji akan saya selesaikan. Sepanjang itu laporannya benar ya, bukan fitnah ya. Kalau suka sama suka, tapi kemudian dikhianati terus lapor pelecehan, ya lain cerita gitu. Tapi kalau memang terjadi setelah diselidiki nanti ada kasus yang seperti itu gitu ya, maka akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan perusahaan. Jadi saran kami kalau misalnya akan melakukan atau menyiapkan saluran-saluran komunikasi, siapkan sebanyak mungkin alternatif. Karena kenyamanan pekerja itu belum tentu hanya satu modul channel komunikasi gitu. Lanjut, Mbak Tari.
Nah, ini campaign seperti yang tadi saya sampaikan. Ini ya yang paling kiri atas ini bagaimana kami gesture untuk zero harassment. Terus kemudian berbagai macam sesi-sesi yang seperti hal ini dilakukan oleh SIG ya untuk sharing bagaimana implementasi dari perusahaan lain maupun dari expert-expert seperti IBCW gitu ya. Nah, ini kami lakukan menginformasikan bentuk-bentuk pelecehan yang terjadi itu seperti apa sih sekarang. Zaman sekarang itu pelecehan nggak cuman tentang seksual ya, sekali lagi ya. Pelecehan itu banyak banget modelnya. Dan pelecehan sekarang itu karena ada dunia digital, itu juga ada pelecehan di dunia digital gitu. Jadi lisan, verbal, non-verbal, visual, emosional, bahkan intelektual juga ada ya. Jadi tidak menganggap orang lain itu pintar sehingga tidak mau diajak diskusi, tidak mau diajak kerjasama. Itu juga pelecehan gitu. Menolak untuk mengajak dia sebagai tim atau mereject orang lain untuk diberikan kesempatan menjadi tim gitu. Jadi hati-hati. Ini bolak-balik kita lakukan kampanye melalui live event, broadcast email, sosial media, itu secara agresif kita informasikan kepada semua perwira. Oke, lanjut Mbak. Pendampingan. Tadi salah satu fungsi yang memiliki peranan penting ketika mengimplementasikan Respectful Workplace adalah fungsi HC. HC ini punya program yang namanya kalau di Pertamina ya HC Care, Counseling Assistance for Employee. Di sini para psikolog itu kita kumpulkan. Kan banyak nih lulusan-lulusan psikologi ya yang ada di SIG pastinya, itu dikumpulin, kita educate mereka, kita refresh lagi dengan teknik-teknik counseling. Lalu ketika ada pekerja yang mengalami pelecehan gitu ya, ataupun ketidaknyamanan, ataupun pelanggaran terhadap Respectful Workplace, ini kita kasih layanan counseling, paling nggak pendampingan gitu ya, untuk memastikan dia bisa rilis dulu, dia bisa katarsis dulu gitu ya, walaupun kemudian untuk solusi masih akan ada proses dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, ini proses pendampingan penting sekali. Jadi kalau internal ini kami menggunakan psikolog-psikolog yang ada di Pertamina, tapi bila memang dibutuhkan rujukan lebih lanjut ke psikiater ataupun ke psikolog eksternal, kami juga akan memfasilitasi sepanjang berat ringan dari trauma yang dirasakan. Gitu. Tapi sejauh ini alhamdulillah belum ada yang sampai keluar ya. Kita selesaikan secara internal. Lanjut Mbak Tari. Ya, jadi ini contoh-contoh mandatory dan online learning-nya. Lanjut. Rutin kami lakukan. Nah, audit ya, ini menarik sekali. Kenapa kami tetap melakukan audit? Untuk menggaransi bahwa yang menjadi kebijakan itu diimplementasikan dengan baik, jangan hanya merupakan wacana. Gitu ya. Kan nggak enak nih kebijakan aja isinya begitu ada kejadian semua diem aja gitu ya. Jadi ini yang namanya IBCW tetap digeret-geret untuk melihat nih Bu Maya udah bener belum nih yang ada di Pertamina, udah komplit atau belum gitu ya. Jadi kami memang berkomitmen dalam hal ini, ditambah lagi di Pertamina itu kami punya yang namanya audit ya, Pertamina Industrial Peace Level. Jadi ada 4 area cluster ya yang kami review, di mana di situ untuk meyakinkan industrial peace tidak hanya dari aspek Respectful Workplace tapi juga dilihat dari opportunity dan equality, training and development itu seperti apa, industrial relation itu bagaimana, dan protection and well-being. Di sini juga masuklah semua aspek, termasuk yang ini harusnya ada kotak-kotak putus-putus juga di opportunity and equality ya, karena di situ bicara gender, disable juga, karena kan ini termasuk aspek yang non-diskriminasi gitu. Nah, dari IBCW kami punya JIRS gitu ya. Ini memang yang diberikan oleh IBCW untuk kriteria-kriteria yang mendukung implementasi dari kesetaraan gender yang terjadi di Pertamina. Lanjut Mbak Tari. Ya, karena sudah sampai di terima kasih kami adalah kami diberikan kesempatan ya untuk sharing hal ini. Karena ini sangat penting Mbak, saya sangat antusias setiap kali berbicara bagaimana Pertamina mengimplementasikannya. Karena kami mendukung terciptanya lingkungan kerja yang sangat kondusif. Makanya dengan senang hati tadi kami dari Pertamina siap sharing panduannya ataupun contoh-contoh implementasinya. Bahkan mau menjadi coach juga kalau diperlukan nih. Tapi nanti jangan lupa gandeng IBCW ya. Karena kami juga selalu didampingi sama IBCW juga gitu ya. Jadi kami juga tetap belajar untuk implementasi sesuai dengan standar-standar internasional tentunya. Terima kasih dari saya. Silakan kita diskusi yuk. Itu akan lebih menarik tentunya. Terima kasih banyak. Wow.